Penasaran pakai motor Scoopy ke Bromo gimana rasanya? Kata orang bahaya kalau pakai Matic, apalagi pakai Scoopy. Yang susah nanjak lah, yang belandang waktu turunan lah, itulah yang sering terjadi. Gak cuma sekedar dolan, tapi sekalian tes riding. Bawaan banyak, barang numpuk, biar sekalian tahu gimana rasanya Scoopy diajak kerja keras. Dari Jogja menuju Pacet sampai ke Bromo, jalan naik turun berkelok, bahkan ketemu tanjakan panjang yang benar-benar bikin pusing. Kami sunrise nggak usah jauh-jauh sebenarnya, dari balik jendela sudah sunrise. Nah, kayak gini nih. Ikuti perjalanan ini karena motoran ke timur itu selalu punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan dengan perasaan yang bahagia. Hari ini saya mau ngajak si Espresso untuk riding yang lebih dari 1 hari ke Jawa Timur. Kalau masih nyukup ya, masih mau ke Probolinggo, ke Bromo. Nah, siang yang cerah teman-teman, ini saya baru gas dari Jogja jam 10.44. Emang ya saya hari ini nggak bisa pagi sebenarnya. Jadi karena semalam harus banyak yang dikerjakan, nyelesain kerjaan-kerjaan dulu. Baru deh jam 5 saya baru tidur tadi. Ini tadi baru dibangunin jam 7, terus prepare, packing, berangkat. Tuh sore rencananya saya mau gas Bromo. Nah, tapi kemarin ada pengumuman 21 sampai 22 hari Jumat sama hari Sabtu itu lagi ada acara Kasodo ya. Jadi hari rayanya suku Tengger di Bromo. Jadi Bromo selama 2 hari itu ditutup. Semoga saja nanti di hari Minggu itu sudah buka. Misal pun nanti enggak buka, saya harus ganti rute lagi nih. Ke mana cari rute yang asik buat riding ya. Ini saya komplit banget bawa barangnya. Jadi bawa baju cadangan, bawa baju sebenarnya cuma enggak banyak sih. Cuma 4 setel aja. Jadi kalau malam itu saya tipikalnya nggak bertahan kalau pakai baju yang udah dipakai dari pagi sampai sore, makanya harus ganti kalau baju waktu malam hari menjelang tidur. Ya seenggak-enggaknya kaos itu wajib ganti. Oke, ini saya mau via Karanganyar, Magetan, Madiun. Bismillah, ini saya gasnya santai, tapi ternyata santainya kok saya tengok speedometer udah 70, padahal gasnya santai sih. Oke, selamat santai buat teman-teman semuanya yang sambil menonton video ini. Barangkali teman-teman sambil kerja atau sudah masuk kerja tapi lagi males banget, nggak mood sambil nonton video ini, oke lah, boleh nanti saya temani untuk virtual riding sampai Jawa Timur. Nah, bentar lagi saya udah mau masuk Jateng nih. Jadi cepet banget kan Jogja Jateng. Nggak sampai 1 jam kita sudah bisa keluar Jatengnya. Namanya Jogja provinsi kecil kan, cuma 4 kabupaten dan 1 kota madya. Nah, ini saya udah sampai Klaten nih, udah mau masuk kota. Nah, bentar lagi nanti ke Delanggu, kemudian Sukoharjo, Karanganyar, Magetan. Oke, naik ya, nanti nanjak terus. Nah, seperti inilah kota Klaten di siang hari. Kalau biasanya sih lewat sini saya udah gelap sih ya, lewat Klaten. Bentar lagi di depan ada Masjid Al-Aqsa, masjid agungnya di Klaten ya. Sayangnya saya sampai sini belum memasuki waktu sholat zuhur. Akhirnya mau gak mau harus lanjut jalan karena masih menunggu lama. Oke lah, kita gaskan lagi, lanjut ke timur. Kalau siang-siang saya selalu bosan kalau lewat jalan yang utama sampai Kartosuro ke kanan sampai tembus Karanganyar. Nah, ini saya lewat yang jalan Karangmuni, nanti lewat desa-desa ini lur. Biar view-nya itu beda, nggak cuma truk sama bus melulu.
Nah kalau gini kan seger ya, atas pohon, nah bawah gini waduh udah kerasa segernya. Lagian kan juga santai, jadi gas aja. Nah ini udah sampai di Klaten yang lumayan ujung timur ya. Bentar lagi sudah mau masuk Sukoharjo, dan Klaten ini benar-benar bersinar teman-teman. Sampai cor-corane yo bersinar, panas loh kakinya, waduh semromong. Saya nggak bisa ngecek suhu siang ini karena saya belum memasang termometer. Nah ini kita udah sampai nih di Sukoharjo. Tadi barusan masih di Klaten, ini kita sudah di Sukoharjo. Alhamdulillah sudah sampai di Karanganyar. Ini jam 1 kurang 8 menit. Nah ini saya mau ngeres dulu sekalian makan. Ya kira-kira cukup, nanti mesin sudah dingin itu langsung naik lagi. Nah ini beli es teh kayaknya asik nih. Satu ya Pak. Aduh so hot ini. Es teh dulu biar seger. Berapa ini harganya? Pinten? Oke, mereka. Oke. Waduh, murah banget nih teman-teman. Seger banget ini. Rp3.000 di sini. Wis. Mantap ini. Ini dia spot favorit sebelum naik ke Tawangmangu, nanjak yang panjang supaya mesinnya adem dulu biar siap untuk digaspol. Udah sampai di Karanganyar sekarang jam 1. Jadi perjalanan dari Jogja jam 11 kurang seperempat ya sampai jam 1. 2 jaman lah. 2 jaman sudah sampai Karanganyar. Tapi saya tadi berhenti dulu buat ngambil footage di sini. Nah ini saya lagi ada di Taman Pancasila, Monumen Perjuangan di Karanganyar. Habis beli teh gede banget ini 3.000. Wih, ini tangan saya sampai gak muat segini. 3.000 di sini murah banget. Di Jogja saya jarang nemuin yang kayak gini. Semoga rasanya sip. Enak ini, khas emang produk teh Solo, nggak pernah salah. Sweger siang-siang, sweger. Nah, hati-hati yang nggak berani es teh jangan coba-coba. Kalau udah biasanya es teh ya nggak apa-apa. Saya mau hari-hari pakai es sih, es teh. Kalau solo riding mah begini, jadi nggak ada teman, ngeres ya ngeres aja. Capek istirahat dulu, nggak usah maksa. Sudah selesai ngeresnya di Karanganyar, waktunya saya buat naik ke Tawangmangu. Tapi kayaknya saya mau cari cemilan dulu, rodok ngelih. Ini pengennya makannya di Tawangmangu aja sih. Alhamdulillah setelah selesai ngeres dan dapat seger banget dan sejuk di Taman Pancasila Karanganyar, sekarang waktunya untuk lanjut kita naik ke Tawangmangu. Nah, saya masih meraba-raba nih kira-kira nanti mau berhenti di mana di Tawangmangu. Sepertinya rugi banget kalau ke Tawangmangu magetan, kita hanya lewat aja, nggak mampir-mampir, nggak menikmati udara di atas sana. Waduh, tadi hampir 1 jam ngeres di Taman Pancasila Karanganyar. Ya nggak kerasa walaupun sebat, 2 bat, 3 bat itu ternyata udah 1 jam di sana. Nah ini udah mulai nanjak nih di Tawangmangu. Ini ada bis Setia Usaha. Waduh itu kencang banget itu bisnya. Kayaknya ngikutin itu jadi cepet sampai ya. Sampai mana dulu. Yo kita mulai menikmati naik pakai espresso. Biasanya pakai si Supra enak-enak aja sih buat naik. Tapi kalau kali ini harus banyak-banyak menjadi orang yang sabar. Untuk sampai Tawangmangunya ini masih 20-an kilometer lagi.
di Tawangmangu. Di apa, curug apa itu, Curug Sewu, lupa. Nah ini sudah mulai naik ke Tawangmangu. Aduh lumayan ngos-ngosan ini, bawa barang di belakang banyak banget ini. 80 liter bro. Nih epiak. Sabar. Dari Jogja tadi ini saya berkurang 3 strip di sini. Nanti mungkin sebelum masuk Magetan saya ngisi bensin lagi. Asik. Waduh, akselerasinya agak kurang, jadi males saya buat nyalip-nyalip. Nah ini nih yang saya demen, sejuk, asik, hiburan. Kalau tadi saya lewat mana, Sragen, mungkin saya nggak nemuin yang kayak gini. Banyak hutan-hutannya sih di situ. Wah ini banyak, enak banget nih buat miring nih. Pas banget sebelum kesini saya ganti bannya. Kalau pakai yang kemarin wis takut saya, apalagi muatan kayak gini jatuh, wis pasti jatuh kalau miring segitu. Saya kemarin kalau turun pas pakai ban yang sebelumnya ini IRC kaki pasti begini, kayak orang-orang MotoGP. Bukannya motor biar miring, enggak, supaya buat nyagak kalau nanti ada apa-apa ini langsung kaki turun ke bawah kan gitu. Nah kalau kemarin pakai ban yang kemarin nggak bisa tuh kayak gitu. Nah ini teman-teman, itu untuk lembahnya sudah kelihatan tuh, itu sudah kelihatan, dan kayaknya kalau agak nanti gunungnya bakal cerah sih. Kalau tadi malah sama sekali nggak kelihatan ya. Nah teman-teman di sini bisa lihat di kanan kiri ini sudah banyak tumbuh-tumbuhan tinggi. Dan di Tawangmangu ini banyak homestay, penginapan di sini ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau pergi ke sini, mau menginap, tenang aja, banyak tersedia penginapan di sini. Tawangmangu jadi rute buat San Mori. Jadi yang sering viral itu di Tawangmangu ini ya, banyak corneringnya, makanya di sini jadi rute buat San Mori. Tapi emang nyenengin sih ya, riding ke sini tuh asik banget nih. Tuh kan kelokannya, surga kelokan ini teman-teman. Tahun kemarin waktu saya ke Mandalika lewat sini jam 8-an sama Pak RT. Pas sampai atas pas dingin banget. Tapi waktu itu sepi sih, saya sama Pak RT berangkatnya hari Rabu ya, Rabu malam. Itu sepi, jadi jalanannya enak. Yes, nah ini dia nih yang saya suka kalau lewat sini itu sore hari atau pagi hari. Kalau siang ya panas banget sih ya. Nah ini sudah, selamat datang di Tawangmangu, Bukit Tarukan. Mari kita kelokan lagi yang sangat asik. Beruntung banget ketemu dengan Pak Eko yang buka warung di Kelok 8 Tawangmangu ini, bersedia pegang HP saya buat nyutingin saya selama di perjalanan naik ini. Matur nuwun Pak Eko, saya dapat footage yang keren sekali. Sehat selalu buat panjenengan. Kalau kalian melintas ke sini, sempatkanlah berhenti sebentar karena spotnya di sini bagus banget. Spot buat San Mori pasti bagus banget buat difoto, banyak kelokannya dan yang pasti Yahut. Oke teman-teman, ini bensin saya tinggal 2 kotak. Setelah saya tanya orang-orang sini, ini ada SPBU yang terdekat lagi di Pelausan di Jawa Timur. Jadi ini saya isi sekalian ya, mumpung ketemu SPBU. Nikmati antrinya saja. Tadi berangkat dari Jogja full, sekarang masih 2 kotak, isi aja lah daripada resiko. Nah kalau mau ngisi ini tetap harus saya lepas. Kalau nggak saya lepas, ini tidak bisa untuk diisi bensinnya. Nah ini juga konfigurasinya mau saya coba, ini saya taruh depan 30 yang mana apa. Nah
Menika. Nggih. Nggih, sami-sami. Nah, sudah. Ini tadi berapa liter ya? 30 berarti kira-kira 2/4 liter. Jadi nanti kalau mau pakai tinggal ambil stok di baterai ini. Ini slotnya bisa muat 3 ya untuk GoPro, jadi enak banget. Dulunya saya ngecasnya di kamera, cuman lama-kelamaan nggak telaten, harus kamera ganti baterai wae kayak cepet. Jangan lupa untuk setel musik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, malah kakinya enak ini, bisa kayak NMAX. Yuhu, selamat datang di wisata Tawangmangu. Ini sudah pusatnya Tawangmangu ya, di sini ya. Banyak hotel-hotel kayak gini. Oke, saya masih mau lanjut ke Magetan. Diusahakan sebelum gelap saya sudah sampai. Kayaknya ini menarik nih. Ini pasti pedes, enak kan. Wih, ini dia warung makan Rahayu. Gorengannya banyak. Kita makan dulu ya, isi energi, jangan sampai sakit karena terlalu telat makan. Nah, ini di warung makan Rahayu. Kita lihat ada apa menunya. Enten menu apa, Bu? Oh, niki pecel, Nggih. sambal goreng, sambal goreng, ayam goreng, ati, telur dadar, Nasi tumpang. Nggih. Nggih. Napa? Kelemahan anu. Nah, ini udah datang nasi tumpang. Weh. Pakai telur, tahu, keleman. Enak. Jos. Wih, ini bawaannya enak banget ini. Jeruk nasi teh masih jeruk kampul. Wih, nasi tumpang sama kerupuk jos. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ini, enak dikasih jeruk banget. Rasanya pedas. Ini tempe terus dikasih cabai. Pedas. Sudah selesai makan dan kenyang. Dan benar, kalau habis makan karena kurang tidur jadi ngantuk. Kayaknya habis ini buat jalan sambil minum air putih jadi nggak ngantuk. Ya kalau ngantuk istirahat. Iya, ini masih aman. Kita istirahat. Kalau nanti istirahatnya kelamaan di sini, nanti udah terlalu kabut. Waduh, pusing di Tawangmangu. Mending turu kene rasa bablas. Ini saya makan di sini nasi tumpang sama telur gorengan 1, kerupuk 2 sama teh hangat 20.000. Harga yang sangat terjangkau dengan rasa yang enak sekali. Nah, mari kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke timur setelah makan. Benar, kalau badan kurang tidur, kemudian makan karbohidrat kebanyakan, ngantuk sudah. Nah, obatnya ngantuk gimana kalau versi saya nih ya, buat riding, buat bawa motor, diminumi air putih, minumin air putih lagi. Nah, patokannya gimana kalau udah nggak kuat, saya sudah capek banget di kepala. Nah, itu batasan buat saya, dan itu harus selesai sama itu ya. Harus berhenti maksudnya. Jadi setiap diri kita masing-masing punya kontrol, punya penanda bagaimana kapan kita capek, kapan kita harus berhenti. Kita sudah punya keputusan sendiri-sendiri. Jadi jangan dipaksakan kalau benar-benar nggak kuat. Nah, teman-teman,
Ini di sebelah kanan ada homestay cantik banget ini. Kalau nginep di sini bangun tidur bisa lihat view yang bagus banget di sini. Ini saya lewat yang jalur yang sudah jalan baru, bukan yang jalan lama. Kalau yang Gondosuli itu jalannya terlalu gini, saya nggak lewat situ karena kemarin waktu mau ke Mandalika saya udah lewat situ ya. Jadi ini lewat jalur baru. Ini hari Kamis termasuk sepi loh menurut saya di sini, nggak terlalu ramai. Padahal ini sudah mau musim liburan. Nah ini kan kerasa nih dinginnya di tangan. Dingin, wadem, ser. Banyak meminta lupa sama sang pencipta. Sombong amat, bener, ada benernya juga. Nah yang jalur Gondosuli itu dari sebelah sana itu teman-teman, lewat perkampungan di situ. Nah ini yang jalan baru. Ayo kita gaskan. Menikmati Tawangmangu pasti ada yang kurang kalau kita belum ketemu sama yang namanya kabut dan dingin. Ya, ini jadi spot yang syahdu banget buat menikmati sebat di jalan ini. Waduh, cakep bener ini view-nya. Ayo kita naik lagi. Orang-orang pada takjub semua kalau lewat sini. Sekarang banyak kafe ya di sini ya. Sudah lama banget nggak lewat sini. Terakhir lewat ke sini itu Oktober, itu pun malam-malam waktu mau ke Mandalika. Kalau jalan ini saya ingat betul, kalau dulu pasti lewat sini dan selalu ngesut. Emang view-nya nggak ada obat nih teman-teman. Ayo semangat, kuat. Nah ini mobil yang tadi ketemu lagi kan. Sorry aku ambil yang kiri, yang kanan banyak lawan. Ini memang menjadi jalur kalau dari Karanganyar menuju Madiun, menuju Maospati, menuju Magetan, memang jalurnya lewat sini. Dan banyak orang yang memangkas durasi perjalanan lewat sini. Vario ngacir, saya masih usaha, masih ikhtiar. Ini banyak aneka sayur-sayuran yang ditanam di sini karena memang di sini itu hawanya dingin dan tanahnya subur sekali. Makanya banyak yang namanya sayuran ditanam di sini. Nah, tapi saya juga salut sama petani-petani di sini ya. Ini terasering-nya ini hampir 90 derajat loh. Dan mereka tetap aja ini digarap sebisa mungkin loh. Tanah konturnya saking miringnya kayak gini tetap bisa digarap di sini. Luar biasa. Petani kita hebat. Oke. NMAX enteng banget. Aku ngos-ngosan. Nah ini saya masih melanjutkan perjalanan lagi. Ini sepertinya masih Karanganyar ya, Tawangmangu ya. Nah ini banyak warung-warung yang sudah tutup ini. Dan ini kabutnya di sini udah tebel banget ini. Dan di tangan rasanya dingin banget. Sama kayak dulu waktu ke Mandalika, dingin pol lewat sini. Masih ingat saya, 10 derajat Celcius. Telaga Dringo, sekarang sudah sampai Telaga Dringo. Sudah selesai, mari kita lanjut lagi. Dan ini adalah akhir dari
Provinsi Jawa Tengah, dan kita akan memasuki Provinsi Jawa Timur. Nah, ini nih tugunya nih, Tugu Provinsi. Selamat datang di Jawa Timur ya. Oh, Mageti. Nah, begitu masuk Jawa Timur nih, ada pembatasnya, agak berbeda sedikit ya dari Jawa Tengah. Jawa Tengah tadi ya, yang penting jalan jadi aja. Ini Jawa Timur sudah view dan looknya berbeda dari yang tadi. Wih, cerah banget, bulannya bulat. Ini kalau di laut pasang. Wih, asik kalau buat nyore syahdu ini. Tapi ini udah terlanjur dingin banget ya, serius nih, dingin banget. Waduh, gigit. Sama ini dinginnya kayak yang dulu. Ini 1800 meter di atas permukaan air laut. Ini udah tinggi ya, pantesan dingin banget. Sini kerasa dingin banget. Nggak cuman seger tapi nyes, kayak AC 2 PK di kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ini banyak turunan. Bleng 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 bleng. Ini tangan saya dingin banget loh. Menggigil. Mau pakai jaket, males ngambil di sini. Udahlah, ini bentar lagi juga udah bukan zona dingin lagi. Tahan dulu bentar. Yuk kita masuk dulu. Bismillah, masuk lagi. Soalnya saya nggak mau banyak ngerem kalau di belakang truk, biar rem itu nggak panas. Hah, wih, tuh kelihatan tuh dari pepohonan di Gunung Lawu. Jadi kita bisa ngelihat ini lereng Lawunya. Pohonnya tinggi-tinggi di sini. Di sini kalau musim hujan rawan longsor ini. Nah, ini bekas-bekasnya ini teman-teman. Nah, jadi harus ekstra hati-hati kalau di musim hujan. Ini kita sedang turun Gunung Lawu dari 1830 ya tadi yang tertinggi, kalau nggak salah ya. Ini mulai turun. Aduh, dinginnya dah mulai berkurang. Ini sudah masuk maghrib. Teman saya masih mau turun lagi sebelum kabut ini pada ngumpul ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya udah 3 kali ini nyalip truk ini. Nyalip, kemudian saya berhenti ngonten, nyalip, berhenti ngonten, nyalip, berhenti ngonten. Emang susah kalau mau nyalip di sini untuk mobil itu karena banyak blind spotnya. Kalau motor ya bismillah. Nah, ini nih yang susah nih, truk mau nyalip ini, mobil pelan-pelan ini. Saya ngeremnya terus terang nggak saya panjer, jadi saya entul gitu supaya piringannya nggak panas. Takutnya saya rem terus itu nantinya piringan panas, kaliper juga panas. Setelah di upgrade kirian, saya apal betul ketika pertama pakai. Wih, kenceng banget, wush gitu. Tapi apa teman-teman, engine brake-nya jadi hilang. Tadinya masih ada engine brake-nya dikit-dikit. Tapi sekarang udah nggak ada sama sekali engine brake-nya. Udah lost gitu. Makanya kalau ngerem sekarang harus ekstra keras kalau pakai espresso. Kalau gini mah saya losin aja sih. Males mau manjar ngerem. Nih, setelah ganti komstir aman nih, setirnya nggak gini-gini lagi kayak kemarin. Nah, tuh kan, bisa kayak toprak kan. Nah.
Wih, cakep, cakep bener di sini. View-nya cakep. Masih berapa kilo lagi ya sampai Madiun ya, tapi masih lumayan lama sih ya, setengah jam lebih sampai kota. Masih melewati Mauspati juga. Nah, kalau teman-teman lihat sebelah kanan ini adalah di Telaga Sarangan. Jadi yang terkenal itu ada speedboatnya. Nah, itu kita harus belok kanan. Nah, sementara untuk yang ke arah Madiun kita masih lurus lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Saya juga heran ya, kenapa bisa sampai ada rumah di sebelah sana. Dulu-dulunya sejarahnya gimana? Saya juga heran gitu loh. Sampai padat gitu. Orang bisa menemukan lahan di situ, terus punya ahli waris. Piye ceritane nek ngono kuwi? Embuh. Ora bidange le kuliah, rak mudeng. Nah, ini saya masih turun dengan langsam. Saya waktu itu lewat sini sama Pak RT pas ke Mandalika tengah malam sih ya, udah jam 11-an, jadi nggak bisa lihat view-nya. Mungkin kalau melintas lewat sini antara jam 5 gitu dan terus aja nggak usah berhenti, tak kira bakal dapat semua view terbaik. Jadi golden view-nya, golden hour-nya itu di jam segitu. Memang untuk riding, untuk dapat gambar, untuk dapat video yang bagus, kalau nggak pagi-pagi ya sore. Tapi kalau pagi-pagi juga bagus benar, karena cahaya mataharinya itu suasananya masih soft banget. Kadang di setelah jam setengah 7 itu sudah kurang bagus matahari itu. Sama kayak di Nepal Van Java itu. Kalau udah jam 7 panasnya udah pekat, jadinya kalau buat foto kurang bagus. Nah, masih tinggi banget ini teman-teman. Ayo kita turun gunung. Tapi ini saya betah ini nggak kedinginan. Semakin turun ini semakin hangat. Beda dengan tadi yang setelah perbatasan kita turun, waduh dinginnya ces gitu. Alhamdulillah udah turun, selesai turun dari gunung. Ini sudah sampai ke Magetan. Telinga agak peka, jadi saya ngeres dulu ke sini. Duduk di sini sambil ngilangin capek. Aduh, kurang tidur. Beli kelengkeng di toko buah, nambah kalori. Karena mau dimakan sendiri, jadi beli kelengkeng setengah kilo aja. Alhamdulillah akhirnya sampai bawah, sampai lantai 1. Setelah tadi naik sampai lantai 5 tanpa lift, harus gas terus, dan turunnya juga harus pakai tunggunya espresso. Ini sudah sampai Magetan dan masih sekitar 40 menit lagi menuju Madiun. Oh, ini saya sedang melintasi kota Madiun ya. Wih, rame banget, kuliner banyak banget ini. Wah, kayak saya itu heran sama yang namanya di Madiun. Jadi traffic light-nya itu yang tadi, ini ada traffic light, depannya ada traffic light lagi, depannya ada traffic light lagi. Jadi dalam satu pandangan ini kita bisa lihat sampai 3 atau 4 traffic light. Baru aja hijau depan sudah merah ya. Jadinya ya terus sering-sering berhenti gitu. Ya nggak apa-apa lah, biar bisa lihat kiri kanan sambil hati-hati di sini, waspada dan hati-hati. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini keindahan kota Madiun di malam hari.
Kalau malam, apa yang saya suka dari malam itu mesin bisa saya gas, karena hawanya nggak terlalu panas. Kalau siang-siang ya mesin disiksa, kasihan lah ya. Waduh, bau tebu nih. Saya sebenarnya ada agak lapar ini, tapi kayaknya nunggu dulu jam 10-an deh baru makan. Nanti malah nggak sampai. Baru makan, kenyang, terus ngantuk. Nah, kalau dalam perjalanan saya seringkali gini nih, untuk rokok sama makan seringnya saya nggak hitung, karena prinsip saya mau kita piknik atau enggak kan kita tetap butuh makan kan ya, tetap butuh rokok, jadi nggak bisa dihitung untuk pengeluaran di touring. Itu pendapat saya ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan. Bagi saya seperti rokok, kemudian makan, itu sudah keperluan sehari-hari. Apalagi juga kalau hari-hari juga saya seringnya juga jajan juga. Nah gitu. Perut sepertinya sudah lapar, dan mumpung belum lewat dari Caruban, saya agendakan makan, karena kalau setelah itu susah buat nyari referensi. Boloku ngerti nih Medion Caruban. Ini saya mau makan di nasi pecel pincuk Mbak Evi. Nah, masuk deh di kota Caruban. Langsung lampu merah. Mandek sih. Dikunci. Lah, kok lurus? Orang-orang pada bablas ya. Terus piye ikut kearifan lokal mau berhenti? Berhenti aja lah, tertib. Nah, kita lanjut lagi, pokoknya makan utama. Nah ini sampai di Caruban, ini terminal Caruban ya. Saya punya temen sih dulu, si Zulfi, bosnya rental. Itu rumahnya kayaknya masuk sini ya. Saya terakhir kesini tahun berapa ya? 2015 apa ya? Udah 9 tahun lalu. Aduh lupa. Ini saya aja tanya mau makan, tanya sama dia kok makan itu di mana yang recommended, dikasih tahu. Nasi pecel pincuk Mbak Evi. Ya wes, ngikut saran dari Akamsi. Daripada capek-capek googling, sudah ikut aja Akamsi selama masih ada Akamsi. Tapi orangnya nggak di sini sih, orangnya di Jogja. Kalau di sini pasti langsung disamperin, diajak makan. Nah ini dia nih, nasi pecel Mbak Evi. Wah pas sebelah Alfamart. Jadi di mana nih saya parkirnya? Oh oke. Saya parkir di sini ya. Udah sampai di nasi pecel Mbak Evi, waktunya madang. Lauknya apa? Ya? Lauknya apa? Babat no. Ya, minumnya apa? Hah? Minum Sing panas Mbak. apa? Hah? Panas. Kapuk sandal. Ini pecelnya sudah jadi. Wih, babat tetap idola. Gak bosan-bosan nih babat nih, daging bosan. Saya pesan teh hangat mendekati panas, custom. Bakule guyu ya, apa. Mari kita makan. Wes, sudah habis. Rokok, saketan, mangkap. Sudah selesai makan, waktunya lanjut lagi di pecel Mbak Evi. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut lagi. Pada foto bareng sama Mbak Sinta Arsita apa ya?
lupa namanya. Sekarang jam 11. Sekarang saya baru sampai Saradan. Mari ikuti virtual night riding. Penuh semua teman-teman, truk kabeh iki sini nek Caruban Saradan. Mana garisnya nggak putus-putus, kalau apes depan ada polisi. Oke, kosong. Oh, emang hawanya dingin nih. Sekarang yang kerasa dingin kaki. Jaketnya nggak tembus ini. Aman. Aduh, ini dia nih SPBU-nya yang buat saya tidur sama Pak RT. Oke. Akhirnya harus ngeres ini di SPBU Saradan lagi. Makan kenyang, ngantuk. Wis buat tidur dulu, santai aja. Untung bawa box sendiri ya, bawa box, jadi beberapa barang yang penting saya taruh box. Nah, untuk tas yang baju-baju ini bisa buat bantal, wis. Daripada resiko lah, tidur aja dulu, wis. Karena semalam saya kurang tidur dan hari ini buat riding, jadi harus capek. SPBU di sini emang buat istirahat orang-orang, jadi banyak banget orang yang pada tidur di sini. Jadi kalau tidur nggak usah malu, nggak usah gengsi. Ya wis turu wae ngono lho, nggak usah bergaya-gaya kuat. Kali takut diledekin daripada kenapa-kenapa di jalan. Jadi safety dulu, baru nanti gaya dan konten. A few moments later. Alhamdulillah ya kebangun. Sekarang 5:45 pagi subuh. Aduh, seger banget bangun, enak banget. Jadi ini emang butuh istirahat. Ini habis ini saya mau sholat subuh, terus mau lanjutkan perjalanan lagi, langsung sampai Batu. Terima kasih. Oke, waktunya sholat subuh, siap-siap, terus lanjut lagi. Karena sendiri, jadi harus saya packing, saya packing lagi barangnya, memastikan gak ada yang tercecer ya. Udah selesai, start waktunya sholat subuh. Terus saya mau mandi sekalian di sini biar seger. Nih teman-teman, wih, ini dingin banget. Espresso sampai ngembun ini, wih, ngembun kabeh lagi, ngembun, wih, lumayan ini. Pas minggat bisa buat bantalan. Tidur di sebelah sana nyenyak banget. Nah ini nih. Ini orang-orang pada istirahat di sini, driver, rider juga istirahat di sini. Ini ada di SPBU Saradan di Caruban. Istirahat aja di sini, stay aja, nggak usah maksa-maksa kalau emang benar-benar nggak kuat. Nah nih, musolanya luas, enak banget ini buat ngeres. Terus jam berapa ini? 5:10. Oke, udah sholat subuh, waktunya persiapan mandi. Dan lakinya sudah mulai ungu-ungu, tandanya mau sunrise ini. Bentar lagi ya. Ini SPBU nya cuma kecil ya, jadi
area untuk pengisian cuma 3 ini, cuman parkirannya ini luas banget ini teman-teman. Ini semuanya pada tidur di sini, istirahat ngeres. Jadi sering buat jujugan kalau pada tidur. Nah, ini di SPBU Saradan. Jadi kalau teman-teman sudah lagi riding, keluar dari Magetan, keluar dari mana? Tawangmangu, Magetan, kemudian Madiun, mampirlah ke sini untuk ngeres tidur di sini. Aman insya Allah. Kamar mandi air panas VIP 10.000. Nah, ini langsung dibukain. Ini. Oke, matur nuwun, Pak. Nggih. Oke. Bersih. Karena jarang dipakai, bayarnya 10.000. Air panas. Nah, udah segar nih, waktunya untuk lanjut lagi. Tapi jangan lupa bayar dulu. Oke. Ini Mas. Oke. Oke. Yo, waktunya kita prepare. Oke, udah siap waktunya untuk berangkat. Saya selalu nggak lupa buat menikmati perjalanan dan menikmati yang namanya pelan. Karena sudah capek, haruslah berhenti dan istirahat di SPBU ini. Alhamdulillah ketemu SPBU yang sangat nyaman. Teman-teman bisa simak next perjalanan karena kita akan melintasi Pacet dan menuju ke Bromo.